balik lagi sama Insting Channel. Kali ini gue yakin kalian penasaran buat gue mau ngapain sih buat sekarang ini di konten kali ini. Tapi sebelumnya gue tetap ngingetin buat kalian yang belum subscribe, like, share, dan komen kalau perlu. Di bawah ini boleh kalian komen tentang sharing. Gue di sini ada game, ada tentang hobi dan vlog juga. Mungkin ada saran-saran kalian yang kita buat bisa saling berbagi. Ikutin terus. Apa sih yang bakal gue bikin untuk kali ini dari gue. Check it out. Cut dulu. Masih ketutup. Dipotong aja. Enggak tahu nggak bisa. Enggak. Kita lanjut aja. Ini kita yang ini. Ada model bukanya. Iya. Pantes nggak nempel. Nggak apa-apa. Kita posisi ini aja. Itu nggak apa-apa. Hitungannya itu kayak udah dilem lah. Kayak gitu. udah dilem. Iya. Nggak apa-apa. Jadi kayak tadi aja. Langsung Kita lem dulu deh. itu Iya. iya. Pantes nggak nempel. Dalam hati berdua ya. Gue ngerti juga. Emang tadi pas diginin nggak kelihatan bah ada cairan apa gitu nempel? Enggak ada. Kita lanjut aja. Gua jelasin mau bikin layang-layang, dan sebelumnya gue mau kenalin dulu. Di sini ada Bamer alias bapak mertua gua. Jadi kebetulan beliau ini hobinya dari muda udah sama layang-layang gitu. Jadi gua pengen bikin layang-layang yang sederhana dulu, yang pada umumnya orang gampang buat bikin ya Pak ya. Betul. Gitu. Dan kita mau jelasin apa aja sih yang dibutuhin sama bahan-bahannya apa aja gitu. Yuk. Jadi yang pertama kita udah pasti bahannya ada kertas minyak ya. Ada kertas minyak, terus ada lem juga. Kertas minyaknya lebar sih. Kalian juga bisa ganti pakai plastik kantong, mungkin bisa ya Pak? Kantong kresek yang bekas. Kantong kresek bekas, terus pakai lem, terus ada pisau juga, pakai pisau karena buat bambunya ya. Terus ada benang. Nah, buat benang ini itu bisa kalian ganti pakai benang jahit. Benang jahit juga bisa. Jadi buat ngelilitin antara si bambunya untuk bakal jadi bentuk apa gitu ya. Terus udah pasti ada bambu ya. Ini bambunya udah diserut. Jadi udah pasti tadinya dari bentuk bambu ya. Bambu yang belum diserut. Bambu yang belum diserut, jadi udah dipotong-potong gitu. Terus diserut jadi lebih tipis, jadinya kayak gini gitu. Yuk kita lanjut untuk ke pembuatannya. Hasil dari bambu yang sudah diserut, bentuknya seperti ini. Dia ukurannya kurang lebih 45 cm kiri. 45 cm. Itu mesti harus 45 cm enggak? Enggak juga Kalau ya, tergantung. bayangan aduan seperti ini rata-rata standarnya 45 cm sampai 50 cm. Jadi sebenarnya kemauan seberapa yang mau dibuat aja ya. Bisa. Oke. Terus ini maksudnya diapain nih? Ini Diikat supaya begini duluan. setelah diraut ini harus diikat, gunanya untuk menimbang. Oke. Ya, menimbang itu jangan sampai salah satu kiri atau kanannya berat sebelah. Nah ini nih trik nih.
Ini sebuah trik nih berarti. Jadi digantung, ditimbang ya Pak? Ditimbang bener. Ditimbang gini. Jadi Ini harus seimbang. jadi seimbang. Kalau misalnya belum, kalian bisa serut mungkin mana yang masih tebal. Nah, Gitu. terus satu lagi, ini kita sebutnya sebagai kerangka layang-layang ya. Ya, kerangka Ini layang-layang. harus lentur. Kalau jangan sampai ini terlalu kaku, terus bentuk layangannya kecil, jangan sampai. Ini harus lentur seperti ini nih. Oh gitu. Karena untuk apa? Menahan angin supaya jangan layangan itu berbalik, miring. Ini harus Buat lentur. kalian dengerin tuh, jangan sampai nanti pas terbang tiba-tiba layangan kalian nyangkut kemana nggak tahu. Oke, kerangka Utama, utama. kerangka Nah, utama. Kerangka utama itu untuk menopang kerangka samping kiri kanan. Oke. Nah, ini kerangka utamanya harus lebih tebal dari kerangka. Oh, Kiri ada kanan. lagi tipsnya nih. Jadi kerangka utama yang jadi vertikal itu harus lebih tebal dari yang horizontalnya. Nah, Gitu. Ini kuncian lagi nih. Ada tips bahwa ini harus lebih tebal. Yang vertikal tuh harus lebih tebal dari yang horizontalnya. Gitu ya. Kalian ingat ya, kalau perlu dicatat ya. Tapi Oke. jangan lupa tetap subscribe. press. Oke, kita Lanjut untuk step berikutnya, tapi jangan lupa jangan di skip biar kalian tahu untuk urutan-urutannya. Oke, kita lanjut. Jadi gimana nih Pak? tadi setelah ditimbang seimbang, terus ada kerangka utama tiangnya, terus kerangka buat sayap lah. Buat Ini. sayap Nah, ya, Ini setelah disambung sambung jadinya seperti ini nih. Nah, Ya, Terus langkah berikutnya kita ambil benang. ya benar. Jangan lupa kita potong samping kiri atau kanannya sedikit aja. Ini tujuannya untuk mengikat benang yang akan merangkai semuanya. Jadi si benangnya itu ini sedikit untuk ngunci benang, nanti diselipin ke sini. Nih, contohnya seperti ini nih hasilnya nanti. Oke, ini kita lipetin 2 atau 3 kali. Oh, dililit dulu Ya. 2 sampai 3 kali ya. Setelah itu kita kunci. Kunci, diikat mati. Nah, tadi gunanya untuk kita cuak sedikit. Ini untuk posisi taruh benangnya. Ya ya Nah, ya. bentuknya seperti inilah. Nah, Oke. setelah itu kita tarik langsung ke bawah. Tarik ke bawah dulu ya urutannya. Bawah. Oke, kita kunci lagi, jangan lupa kita Oh, kita bikin juga belah lagi. kunciannya. Nah, kita belah, setelah Lilit. dibelah, benang masukin satu, Oke. kita lilit lagi. Oh. Setelah itu setelah diikat samping yang satu, kita ukur dulu. Oh, kita ukur dulu sama yang Nah, tadi awal ini untuk bawah. membatasi jangan sampai ada yang pendek sebelah. Oh, biar seimbang kanan kirinya. Setelah itu kita gabungin ke satu lagi. Gabungin sama yang satunya ya. Dibelah dikit Iya. bambunya, masukin benangnya. Ya kan seperti ini. Terus kita lipat, Oke, dililit lagi 2 sampai 3 kali sama ya. kita kunci lagi. Baru dikunci. Oke. Kita ambil ke atas. Nah, sekarang sisi atas. Nah, ini Jadi dililit lagi sama seperti yang lainnya. ya. Ini juga nih, Oke. atas diukur. Samping kiri kanannya harus diukur, dan setelah hasil pengukurannya kita libetin, kita sambung ke rangka satu lagi. Oke. Ini layangan yang paling umum dan menurut gua yang paling gampang untuk kalian bikin, kalian ikutin di rumah. Jadi untuk terbangin tinggal mainin gampang gitu aja. Nah, inilah hasilnya, Ini jadi rangka utamanya. layangan aduan.
Sesederhana ini untuk rangkanya ya. Oke, kita lanjut apa lagi nih Pak? Tinggal dikertasin. Oke, kita kertasin. Langkah selanjutnya kita tempel kertas. Oke. Nah, jadi ini kertas minyaknya udah kita siapin ya. Terus gimanain Pak langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita lebarin dulu kertas minyaknya. Kita ukur. Kita lebarin ya. Kita ukur bentuk Kita lebarin nih kerangka layangannya. kerangka layangannya. Oke. Terus Terus selanjutnya ini lemnya mau buat kita pakai lem lemnya, kertas ya. lem kertas. Ya. Pertama-tama kita lakukan lem Rangkanya. rangkanya dari semua rangka layangannya itu kita lem semua. Ini tujuannya untuk supaya kertas itu nempel. Jadi biar nggak kemana-mana gitu, biar nggak gerak jadinya. Setelah semuanya dilem, Semua sisi ya, semua sisi dilem semua ke sisi harus rata dan pastiin nanti bakal nempel di kertas minyaknya. Ini pasti ada tujuannya, bertujuan untuk saat nanti dibentuk itu biar jadi kitanya enak lah untuk segi motongnya, lebih mudah, mempermudah. Udah. Setelah semuanya di sisi-sisinya dikasih lem, lalu kita tempelkan di kertas. Kertas minyaknya kita tempel. Kan? Oke. Bisa dibalik gak? Dibalik aja. Dibalik. Nah, itulah. Setelah ini nempel sama kerangka layang-layang, Oke. ya. Ini udah nempel ya. Nah, langkah selanjutnya kita balik, terus gunting. Gunting, ambil lebih sedikit, gunanya untuk ditempelkan ke Kerangkanya. Jadi dilebihkan dari yang digunting nih, ada space kurang lebih 1 cm. Oke. Jadi ini ya udah jadi layangannya. Gampang banget kan ya. Kalian bisa coba di rumah dan menurut gua bahannya juga gampang, mudah didapat gitu. Terus rangkanya udah pasti umum dari bambu ya. Ini bisa kalian modifikasi atau misalnya mau dikasih kreasi, mungkin ada buntut ya Pak ya. Betul, bisa. Buntut atau terus di sini kasih kuncir apa, terus juga dikasih warna atau gambar yang kalian suka, bisa pakai spidol mungkin, Bisa digambar. atau kayak apa cat warna itu bisa. Jadi sesuka kalian aja ya. Menurut gua ini paling mudah banget gitu. Terus gua mau kasih bonus tips untuk bikin Kama. apa namanya? Tali kama. Tali layang. kamaknya. Oke, Nih kita lanjut nih. di sini dibolongin. Dibolongin untuk masukin benang. Silang ya, jangan rata ya. Oke, Silang. Benang masukin. disilang. Masukin benang, balik lagi. Tembusin ke Sebelahnya disilang ya. supaya nanti ketemu di atas. Robeknya jangan kegedean. Nah, oke, balik lagi. Oke. Lanjut kita ikat. Oke, terus kita bisa bikin tali, bisa di sini, bisa
Oke, Di sini di sisi paling bawah bisa, bisa. gitu. Terus di sini bisa. Oh, gitu. Jadi gini, kalian bisa mau kalian nyamannya seperti apa? Nah. Menurut gue juga itu tergantung di ukuran sih, kalian mau bikinnya seberapa besar atau sekecil apa. Jadi menurut gue ini lumayan agak terbilang besar lah. Jadi bisa juga nggak mesti harus di ujung gitu loh. Ya. Jadi bisa agak naik ke atas. Tapi ini mau kita bikin Naik ke gimana? atas aja. Oh, kita agak sedikit naik ke atas aja. Ya. Biasa kita bolongin dulu untuk Kita bolongin juga. supaya benang yang berlawanan ini bisa masuk. Oke, ini kita ikat. Kita ikat biar kenceng ya, jangan sampai setelah dinaikin di atas di udara ikatan ini nggak kencang lepas, jadi layangan nggak stabil, nggak seimbang, jadi itu pasti akan turun. Oke, perlu diingat tuh ya. Nah, Setelah itu ya, udah kita jadi begini. menentukan Nah, gimana tuh Pak, buat supaya layangannya stabil lah, atau bisa dibilang langsung terbang lah ya. Pasti teman-teman juga pengennya layang-layang begitu ditarik naik, dan pasti ingat harus ada angin ya. Jangan sampai nggak ada angin, dibela-belain malah kita sendiri yang capek. kita ambil supaya layangan ini seimbang di udara, kita ambil seperti ini aja. Jadi Jadi gitu. dari atas kita turunin ke bawah, ya. Jadi diukur dulu. Nah, seperti yang ini. atas, Ini yang tangan saya pegang ini benangnya kita ukur di sini aja. diukur ke Nah. situ, Setelah itu ke poin kanan. kita ikat ya. Oh, diikat dulu. Nah. Oke. Untuk nentuin Nah, ini ikatannya. inilah bentuknya nih, tuh jaraknya Oh, untuk nentuin. kira-kira 1 cm lah, ya. Oke. Oke. Nah, seperti inilah. Nah, jadi deh. Oke, gampang banget kan ya? Nanti di akhir pasti gue kasih gambar ini layangan, gue coba naikin. Oke, ya sampai di sini dulu Insting Channel kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa buat kalian senang dengan permainan layang-layang ini, yang menurut gue jamin ini nggak ada matinya, buat dari umur yang paling bawah sampai yang tua ya, Dewasa. orang dewasa gitu. Jadi sampai ketemu, terima kasih, bye bye.